Ini cewek siapa sih kok tiba-tiba rame banyak ngomongin keluar di timeline dan tahu-tahu kayak duar meledak aja gitu dari seluruh berbagai belahan dunia. Timeline mau sosmednya apa tahu-tahu foto ini keluar. Jadi cewek ini namanya Sao dan dia lagi rame banget di internet, dibicarakan banyak orang dan juga ada sedikit masalah di belakang. Telat banget no, udah tahu gue dia dari mana, dari mantan grup idol dan lain-lain. Ya udah tahu, iya gue tahu, lu pada udah tahu, udah pada cari tahu dan lu pada mungkin udah follow dan udah pada basi ngikutin. Tapi sebenarnya lagi naik lagi karena sebenarnya gue mau ngomongin perilaku netizen terhadap foto ini dan sosok di balik foto ini si Sao. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Sao? Apa yang terjadi sama dunia versus Sao dan kenapa sekarang rame lagi? Jawabannya nggak jauh-jauh dari kripto. Kok bisa begitu? Namanya merupakan Saori Araki, biasa dipanggil Sao, dan dia merupakan mantan dari idol group Tokyo Girl Bravo. Yes, gue sangat-sangat modal googling untuk mencari tahu hal tersebut, jadi gue jelas-jelas gak tahu karena emang gak ngikutin Tokyo Girls Bravo, apalagi si Sao. Tapi Sao lewat di timeline gue dan sungguh-sungguh membuat gue kepo apa yang terjadi sama dia. Awalnya ya udah rame aja, orang-orang pada suka, orang-orang pada ngikutin, orang-orang pada retweet, dan ya udah gue merasa gak perlu dibahas lah, ini bisa lu Wikipedia googling sendiri dan pasti udah banyak yang ngasih tahu juga, dan gak bisa begitu terlalu dalam membahas dia. Ya mungkin kalau mau dibahas dari sosial media ini algoritma Twitter aja gitu yang dimana ada cewek cakep Asian, mungkin itu jadi salah satu daya tariknya sehingga fotonya banyak di retweet, dan kebetulan juga menurut gua quote retweetnya itu menarik banget sehingga banyak orang jadi kepo dan ikutan nge-quote retweet atau setidaknya sekedar melihat foto tersebut dan akhirnya ya jadi kayak tahu dan algoritma nyimpen lu, oh ternyata lu suka foto-foto cewek dari Jepang, maka X atau Twitter bilang aduh gua malas banget ngomong X, baiklah akan ku sebar kembali foto-foto si Sao atau foto-foto cewek Jepang lainnya, dan ya akhirnya jadi makin rame deh. Jadi si Sao ini tuh sebenarnya lagi disebut sebagai Japanese salary woman karena fotonya yang ngeliatin dia lagi pakai baju seperti salaryman gitu, salary woman, dan dia foto dengan gaya cute-nya, kawaii nih. Buat kita para degenerates, para whips yang emang udah dari dulu terekspos sama budaya Jepang, anime, J-pop, bahkan sosok-sosok perempuan dari Jepang, ya ini kayak just the usual perempuan Jepang, ngerti gak sih? Kayak idol, ex-idol atau influencer perempuan di Jepang ya kayak gini. Tapi ternyata dunia, alias terutama orang-orang Amerika, itu baru tahu kalau Jepang tuh ternyata ada yang kayak gini, ada yang menurut mereka bahkan sesempurna ini, secantik ini, seimut ini, sekawaii-nya ini gitu. Mereka mungkin taunya cakep itu ya selevel Sydney Sweeney aja udah gitu, nggak ada yang lain selain Sydney Sweeney dan jeansnya. Atau mungkin ya karena itu gara-gara lagi rame juga si Sydney Sweeney ini lagi promo jeans gitu Eagle, dan tiba-tiba ini lewat gitu, jadi kayak pembanding gitu, apakah cantik harus sesensual ini, harus apa ya istilahnya atraktif yang nunjukin badan, body, atau bisa juga lucu dengan gemukin pipi gitu. Don't you ever screenshot that. I'm gonna find you and I'm gonna update the most unimportant update on your phone. Don't you dare. Jadi ramelah sebuah foto yang captionnya cuman Ohayo gitu dengan emoji matahari sebanyak terakhir sampai gua syuting ya, itu 70-an juta yang nonton, 19.000 retweet dan 200 like juga dengan ribuan reply-reply-nya. Dan kalau lu scroll ke bawah itu foto itu isinya orang-orang ngasih bunga sama cincin meme gitu, dari yang kucing, dari yang emoji yang kayak you know lah, kayak marry me gitu, please stay with me. Ya sebagai bentuk bagaimana orang-orang mengapresiasi seberapa lucunya beliau. Dan serunya ini ternyata tweet rame di Amerika, sekitar 39% ya itu pengunjung dari tweet tersebut adalah orang Amerika. Tentu nomor kedua adalah 12% yang dimana originnya dia dari Jepang, jadi orang-orang Jepang yang juga biasa mungkin ngikutin dia jadi tahu ada dia, dan diikuti oleh UK, Kanada, dan tentu saja Indonesia dengan 3%-nya. Tapi ya boleh lah. Wow, bung, kita masuk 5 besar. Quote retweetnya juga seru-seru gitu teksnya, kayak lucu, funny, dan ini juga salah satu faktor yang ngebuat tweet-tweet ini tuh jadi rame gitu. Karena waktu gua ya, di kasus gua yang keluar tuh bukan fotonya si Sao duluan, melainkan quote retweetnya duluan yang menurut gua tuh lucu. I'm sorry for what the Americans did at Pearl Harbor. Ya ini mah no-brainer ya, gak usah dijelasin lah lucunya di mana gitu ya. Kalau lu belajar sejarah dan gak tidur pada saat pelajaran, yang ngerti lah ini maksud tweetnya apa. Selain itu juga banyak banget quote retweet yang menurut gua tuh kocak-kocak. Seeing this picture as a dude has the effect of getting hit in the chest with a sledgehammer. Jadi tuh pengen nunjukin kayak ini tuh kok bisa ada cewek secantik ini lewat di timeline gua gitu, dan gak sensual gitu. Mungkin para gunders-gunders itu biasanya ngeliat si Sydney terus tiba-tiba sekarang cewek yang ketutup badannya tapi kok bisa tetap lucu gitu. White supremacists when they realize they have to beep white woman to preserve their race.
Jadi ya mereka tuh biasa kan pengen apa ya, konteksnya tuh sangat-sangat nggak mau apa kawin sama yang beda ras, beda warna kulit dan lain-lain. Tapi mereka ngelihat kok orang Asia ada yang bisa secantik ini, tapi ya kayak gue nggak mau ras gue kecampur. Tapi kok ada orang secantik ini, jadi kayak ya gue nggak perlu explain di jokes lah. Sekarang kita ke netizen dulu, dan menurut gue kayak apa banget sih? Menurut gue apa banget, serius deh. Jadi ada orang yang nge-tweet Asian woman tries to not use filters challenge impossible. Jadi kayak banyak orang berusaha untuk nge-expose kalau si Sao ini tuh pakai filter atau ngedit fotonya sehingga terlihat lebih lucu dan kawaii. Dan ini jadi hal yang kayak rame gitu loh diomongin, dan kayak sesuatu yang menjadikan dia itu diserang balik gitu. Fotonya ternyata editan, ternyata lu jelek tidak sekawaii itu, lu butuh editan segala macam. Gue yang kayak, bro, what's going on? Menurut gue ini adalah statement yang aneh gitu, kayak kenapa lu mesti marah sama cewek pakai filter dan editan di fotonya gitu? It's not a new things first, dan kayak apa salahnya gitu? Emang mulai sekarang udah dilarang gitu ya pakai filter gitu ya? Gak boleh edit foto gitu ya, lu mesti pure natural gitu, neti parah muka lu gitu, gak boleh suntik steroid dan lain-lain. The Japanese woman that went viral was using makeup and filter and possibly digital touch-up on her image. Fell for it again award. Jadi kasih foto dia nih ya, terus ini adalah video dia sebelahnya yang dimana dia kayak lagi beler, teler, dan lain-lain. Pertama, menurut gue ini nggak adil banget, karena ini video yang kayaknya di freeze frame gitu. Lu juga kalau videoin gua gitu ya lagi mode yang lain-lain juga lu bakal dapetin freeze frame yang jelek gitu. Makanya ada komen yang menurut gue tuh sangat-sangat apa ya, menarik untuk mengomentari komenan tersebut. God forbid a woman blink and talk. Iya, kayak kenapa sih mesti banget ngasih tahu kejelekan dia di mana gitu? Kayak kelihatan banget gitu nyari-nyarinya. Pertama, sekali lagi gue sebut, udah bukan hal yang aneh atau baru kalau orang-orang foto pakai filter, pakai edit dan segala macam. Dan lu pada juga pakai filter dan pakai lain-lain ya. Gue boleh bangga dong ya. Ini gue no filter man. Nih lu bisa ngelihat pitak gue, lu bisa ngelihat jerawat gue dan lain-lain. It's not kayak apa banyak editan atau apa, paling dibenerin brightness dan kontrasnya sama editor gue. Tapi yang paling penting juga bukan itu sih, tapi lighting juga ngaruh. Ini kalau gue matiin juga langsung kelihatan tuh apa broto-broto badan lagi muka gue dan lain-lain. Jadi ya kayak nggak tahu ya, kayak gitu kan. Dan yang kedua, dia mantan idol, dan ya idol Jepang itu kalau lu cuman modal bisa ngedit foto jadi kawaii dan bagus, itu kayak nggak mungkin banget gitu, kayak aneh banget gitu. Kecuali idolnya emang tema-tema khusus gitu ya. Tapi idol Jepang dan udah jadi mantan idol gitu, it's not easy. Lagian juga sebelum edit dan lain-lain juga ada makeup dan lain-lain gitu. Kayak ada apa sih sama orang-orang ini gitu? Segitunya banget gitu. Mungkin orang-orang Amerika ini atau negara belahan lain gitu yang ngelihat ada cewek cantik dari Asia langsung dicari filternya, dicari ini ya segala macam. Ya tetap ya, lu punya hak, lu boleh punya semacam apa ya, preferensi untuk gak suka cewek yang kebanyakan foto pakai filter, pakai edit. It's still valid menurut gue, itu silakan banget. Cuman kayak kelihatan banget gitu di sini nyari, ngerti gak sih lo? Kayak ngerti kan lu dicari-cari gitu. Dan dicari-cari pun juga kayak kurang gitu. Kenapa lu cari itu? Karena sekali lagi dia mantan idol, dan dia mantan idol Jepang. Susah kalau emang by apa ya, fisik aslinya nggak secantik atau nggak seatraktif itu, susah banget menurut gue. Plus ya, lu pikir usaha untuk menjadi secantik itu ya cuman filter aja dan lain-lain, dan makeup udah mesti pilihin baju, dia mesti tadi lighting dan lain-lain, dia mesti konsisten dengan style yang begitu, dan mesti dapetin pose yang selucu dan semenarik itu, dan terbayang kira-kira mesti editingnya kayak gimana. I think it's just unfair aja sih buat gue. Dan yang paling nyebelinnya emang cewek-cewek Amerika nggak ada yang pakai filter, nggak ada yang pakai makeup, nggak ada yang pakai edit. Lu lupa sama lele pons ya yang sampai di belakang-belakang ketekuk. This is San Francisco. Do you know what this building is worth? The foundation, the masonry, you might as well have thrown a grenade through the window. The only option now is controlled demolition. Tag a bulldozer. Kenapa giliran cewek Asia kayak di-expose gitu, kayak gitu ya sih, kayak salah gitu, kayak expose gitu. Padahal kayak udah sih, cewek-cewek OF lu pikir nggak ada edit-editannya, ha? Dan yang mau terakhir gue bahas adalah sebuah fenomena bahwa gara-gara foto dia rame, viral, langsung ada akun centang biru menamakan dirinya Sao juga, dan tiba-tiba dia bikin token NFT kayaknya nih. Gue kurang paham, tapi kayaknya NFT gitu yang langsung lah jadi kripto-kriptoan dan dijual atas nama Sao gitu. Duh, kripto bros. Sekali lagi ya, gue nggak bilang semua NFT-NFT-an itu buruk atau
atau kripto itu buruk, tapi nyatanya lu aneh kalau bilang itu nggak banyak yang benar-benar nyebelin. Buktinya ini tanpa seizin yang punya muka, tanpa yang seizin punya foto, langsung dijadiin token NFT dan dijualin, langsung diduitin. Lu aja nggak tahu, mungkin dia struggle sama keuangannya karena mungkin dia jadi mantan idol, mungkin di Jepang ekonomi lagi nggak baik-baik dan lain-lain. Lu malah manfaatin untuk bikinin dia token. Apakah pembeliannya dan lain-lainnya royaltinya balik ke SAO dari NFT-nya? Enggak juga. Makanya si SAO sendiri sampai bilang gitu untuk please report akun ini. Dan dia terima kasih untuk semua yang udah report, dan kalau bisa di report juga akunnya. Banyak banget ya orang-orang kripto nggak asik di Twitter gitu kan sih. Itu wah, lu kalau tahu ya, kalau lu coba iseng-iseng ya, kalau ada hal yang viral dikit di Twitter, kalau lu agak sedikit gali lebih dalam, itu kadang-kadang ada nomor-nomor keluar gitu kayak 08 bla bla bla, bukan 08 itu nomor telepon, kayak 378C apa segala macam, kayak ditokenin gitu loh, kayak di nomorin gitu, kayak di booking punya gua gitu. Itu ada juga tuh, gue diceritain sama temen gue, kayak gue masih kurang paham sih kenapa digituin, tapi kayak ya nyebelin aja gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal kecantikan di Jepang, gue udah ngobrol sama beberapa temen gue yang tinggal di Jepang yang orang Indonesia, cewek, dan menurut mereka tuh wah gila, standar kecantikan di Jepang tuh wow, bener-bener yang kayak nyebelin banget. Makanya ya filtering dan lain-lain ini udah kayak hal umum terjadi gitu, bahkan ke orang biasa. Kalau lo mau tahu ya, mereka mesti terlihat cantik banget, kawaii banget, harus putih, nguclong banget, nggak boleh ada aneh-anehannya, mata dibikin gede. Dan itu masih sangat-sangat apa ya, kayak kental terjadi di culture-nya untuk cewek bisa somehow physically sempurna, dan cewek-cewek pun tertekan untuk physically sempurna. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang lagi rame di internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol, silakan ke channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Lu tau kan orang-orang Amerika langsung pada ngesimping, terus tadi ada yang langsung cari tuh mana editannya, cari tuh mana filternya, cari tuh mana apa dinding-dinding nggak belok-belok tuh, editannya kelihatan tuh, jadi belakangannya backgroundnya jadi kayak wuh gitu. Tahu orang Indonesia bilang apa pada saat foto ini keluar dan rame? Apa yang mereka cari? Kode nuklir. Hey Anda! Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.